Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putrandana. Saya dari BP 19130007. Kali ini Putri akan membahas tentang data link control. Teman-teman tahu apa itu data link control? Kali ini Putri akan jelaskan satu persatu apa itu data link control. Data link control adalah komunikasi data digital berjalan efektif. Banyak hal yang akan dibutuhkan untuk mengontrol dan memesan data. Agar sistem pengontrolan yang diperlukan dapat diterima, lapisan yang diperlukan ditambahkan fisik antarmuka. Logika yang ditambahkan dinamakan sebagai data link control atau data link control protokol. Ada berbagai macam data link control. Yang pertama itu ada sinkronisasi bingkai, yaitu data dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut dengan frame. Awal dan akhir masing-masing frame harus dapat dikenali. Yang kedua itu ada alur kontrol, yaitu stasiun penerima tidak akan mengirim bingkai pada kecepatan yang tinggi jika stasiun penerima tidak dapat mendaftarkannya. Yang ketiga itu ada kontrol kesalahan. Beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi harus dapat diperbaiki atau dibetulkan. Yang keempat ada mengatasi masalah, yaitu pada jalur yang bertitik banyak, seperti misalnya pada jaringan area lokal, maka identitas dari stasiun kedua terlibat dalam transmisi harus spesifik atau diperinci. Yang kelima ada kontrol dan data pada tautan yang sama. Tidak perlu sekali lagi untuk memiliki jalur komunikasi yang terbatas untuk informasi pengontrolan, tetapi penerima harus dapat menentukan informasi pengontrolan dari data yang sedang dikirim. Yang keenam itu ada manajemen tautan, untuk memulai atau merawat dan memutus lintasan komunikasi yang menopang data yang dibutuhkan dari stasiun dan kerjasama beberapa. Jadi dibutuhkan untuk suatu proses untuk data yang dibutuhkan. Berikut ada jenis-jenis kontrol data link. Yang pertama itu ada transmisi sinkron. Transmisi sinkron untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi, maka dapat digunakan transmisi sinkron sebagai alternatif. Yang kedua ada flow control atau alur kontrol. Adalah suatu teknik untuk memastikan bahwa entitas penerima tidak akan membanjiri data untuk entitas penerima. Entitas penerima dialokasikan khusus penyangga dengan beberapa kali panjangnya transfer. Alur kontrol dibagi dua macam. Yang pertama stop dan tunggu aliran kontrol. Yang kedua kontrol aliran jendela geser.
Yang pertama, stop dan tunggu. Aliran kontrol berfungsi sebagai entitas sumber pengirim bingkai. Setelah diterima entitas, tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan menerima diterima bingkai yang telah diterima. Kontrol aliran jendela geser. Masalah utama yang terjadi pada saat ini adalah hanya satu bingkai yang dapat dipindahkan pada saat yang sama. Dalam keadaan antrian bit yang akan dikirim lebih besar dari frame panjang, maka diperlukan suatu dimensi, suatu efisiensi. Untuk memperbesar efisiensi yang dapat dilakukan dengan memperbaharui transmisi lebih dari satu frame pada saat yang sama. Yang ketiga ada protokol SDLC atau protokol Synchron Data Link Control. Bentuk dari format SDLC adalah frame yang berisi kumpulan bit flag 7 bit yang digunakan sebagai 01111117 yang dipasang pada frame awal dan akhir. Yang keempat ada protokol HDLC, salah satu protokol untuk data link control. Yang paling penting adalah high level data link control. Berdasarkan ISO 33009 dan ISO 435 yang diadopsi dari standar DCI-TT untuk jaringan paket switch. Perbedaan antara SDLC dan HDLC adalah HDLC menggunakan deretan bit untuk alamat dan kontrol sebanyak 7 bit. Kedua, karakter pembatalan pada HDLC menggunakan 7 bit 1, sedangkan DLC 7 bit. Bit terakhir pada bidang alamat dan pengontrolan yang memiliki LSB1 yang menandakan bidang terakhir. Sekian dari video Putri kali ini, teman-teman. Maaf kalau pembicaraannya belepotan. Maaf juga kalau banyak salah di dalam videonya, banyak kurangnya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.